Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di meeting room saya ini. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Terima kasih atas kehadiran instruktur virtual koordinator training batch 6 Jawa Barat dan rekan-rekan saya, guru-guru hebat. Selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Di meeting room ini saya akan sharing tentang membuka fakta tentang manfaat membaca. Mengapa saya mengambil topik ini? Ini karena tubuh kita memang dikendalikan oleh otak, dan otak itu sangat berperan penting dalam cara berpikir sekaligus mengendalikan seluruh aktivitas jasmani dan rohani dari seorang manusia. Nah, sebagai seorang guru, kita sering meminta pada anak untuk sering-sering membaca. Namun kenyataannya, anak-anak remaja hari ini lebih senang menggunakan gadget mereka dan melupakan aktivitas membaca. Padahal aktivitas membaca itu sangat bermanfaat untuk mengasah otak. Tema ini sebenarnya terasa sangat biasa, sering kita dengar, tapi kenyataannya sangat sulit untuk mempraktekannya. Sampai pada suatu waktu di hari yang lalu saya merasa sangat tertampar ketika mengikuti seminar tentang bisnis, di mana seorang pembicaranya adalah tamatan dari luar negeri, yang saya pikir selama ini bahwa bisnis itu tidak ada atau tidak perlu belajar, tidak perlu membaca. Namun kenyataannya apa? Mentor tersebut menanyakan kepada peserta seminar, berapa waktu yang Anda berikan untuk membaca? Nah, disitulah saya merasa tertampar karena saya adalah seorang guru, di mana seorang guru itu identik dengan orang yang berilmu, dianggap sebagai sumber ilmu bagi murid-muridnya. Tapi kenyataannya, apakah saya sudah meluangkan waktu setiap hari untuk membaca, menambah ilmu, sehingga bisa memberikan kapasitas yang semakin besar pada diri saya? Mereka orang-orang bisnis ternyata terus belajar. Salah satunya adalah dengan membaca. Karena mereka berpikir dengan membaca itu meningkatkan kapasitas
kapasitas mereka. Dan ketika mereka bertambah kapasitasnya, maka mereka bisa memberikan lebih banyak. Nah, disitulah saya merenung bagaimana saya, seorang yang tergolong kepada kaum akademisi, seorang guru, apakah sudah membudayakan membaca. Hari ini saya akan sharing tentang hubungan membaca dalam kaitannya dengan aktivitas otak. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sri Rahayu Waskitaningrum, STP, mengajar di SMP Islam Kroya, mata pelajaran IPA. Seperti yang sudah tadi disampaikan oleh moderator, Ibu Nani Suhardini dari SMP Negeri 2 Indramayu, dan host Bapak Yusran Aryadi, SIP dari SMK Muhammadiyah Jatibarang. Kita lihat di sini struktur otak itu memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama otak besar atau cerebrum. Cerebrum ini terdiri dari belahan otak kiri dan otak kanan. Jadi ada dua bagian utama dari otak besar, di mana dua bagian itu tidak sama persis. Secara umum, otak kiri itu lebih besar dan lebih mendominasi dibandingkan otak kanan. Otak besar dibagi lagi menjadi bagian lagi, yaitu lobus frontal atau bagian depan yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Bagian otak ini berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Jadi apabila ada gangguan pada lobus frontal, maka fungsi-fungsi otak tersebut juga akan mengalami gangguan. Kemudian ada lobus parietal atas yang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus ini juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Yang ketiga, lobus temporal atau samping yang mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus temporal kiri juga berperan dalam fungsi bicara. Dan yang keempat adalah lobus occipital atau belakang yang mengendalikan fungsi penglihatan. Yang kedua, otak kecil. Otak kecil atau cerebellum. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan gerakan tubuh. Bagian ini juga berperan dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan melukis. Jadi jika terjadi gangguan, misalnya gegar otak, maka gegar otak adalah gangguan pada otak kecil yang berakibat gangguan pada keseimbangan. Yang ketiga, batang otak atau brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Yang keempat, bagian otak lainnya yaitu cairan cerebrosinal, meninges, corpus callosum, talamus, hipotalamus, kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis,
ventrikel, kelenjar pineal, saraf kranial, dan sistem limbik. Bagaimana membaca bisa mengaktifkan otak? Di sini kita lihat bahwa ada dua bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan, di mana masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda. Otak kiri berkaitan dengan bahasa, analisa berpikir, logika, angka, rasionalitas, objektivitas, realistis, dan detail. Ingatan untuk otak kiri adalah ingatan jangka pendek. Sedangkan otak kanan ini berkaitan dengan seni atau musik, gambar atau warna, kreativitas, konseptual, berfantasi, imajinasi, intuisi, dan emosi. Ingatan untuk otak kanan adalah ingatan jangka panjang. Nah, ketika kita membaca, maka di situ akan mengaktifkan bagian-bagian otak, yaitu otak kiri sekaligus otak kanan. Mengapa demikian? Bisa kita lihat di layar berikut ya. Manfaat membaca yang pertama, meningkatkan konektivitas otak. Para periset di Emory University Center for Neuropolicy mengungkapkan bahwa membaca dapat menyebabkan perubahan otak. Itu karena membaca membuat hubungan antara korteks temporal kiri, daerah yang terkait dengan penerimaan bahasa, mengalami peningkatan. Yang kedua, meningkatkan aktivitas sensori. Menurut penelitian yang sama oleh Emory University, membaca tidak hanya mempertinggi konektivitas di korteks temporal, tapi juga meningkatkan aktivitas di sulcus sentral otak. Ini adalah wilayah yang bertanggung jawab untuk aktivitas motorik sensorik primer. Saat membaca, neuron di area otak tersebut aktif untuk menciptakan sensasi dari cerita yang Anda baca. Dengan kata lain, membaca tidak hanya sekedar memberi imajinasi, tapi benar-benar berpengaruh terhadap proses biologi di otak. Yang keempat, meningkatkan kapasitas memori. Meningkatkan kapasitas memori. Membaca adalah latihan terbaik untuk otak Anda, karena kegiatan ini melibatkan beberapa fungsi otak, termasuk proses visual, pendengaran, kesadaran fonemik, dan pemahaman. Menurut penelitian yang dilakukan Haskins Laboratories for the Science of the Spoken and Written Word, membaca memberi banyak waktu untuk berpikir, memproses, dan membayangkan sebuah narasi. Sederet aktivitas ini dapat meningkatkan ingatan Anda. Maka jika kita tidak ingin cepat mengalami gangguan pikun ya, maka banyak-banyaklah membaca, karena itu akan membuat otak kita berolahraga. Yang keempat, berpikir secara berurutan. Ketika membaca novel, hal ini membuat Anda membaca secara linier dan tidak lompat dari satu bab ke bab lain, sehingga memberikan waktu terhadap otak untuk mencerna informasi. Latihan ini meluangkan waktu kepada otak untuk memproses sebuah narasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan otak untuk memori jangka panjang. Yang kelima, menghilangkan stres.
Sebuah penelitian di Inggris mengungkapkan membaca mampu menurunkan tingkat stres lebih tinggi ketimbang aktivitas lain. Jadi jika Anda sedang bete, ambillah bacaan yang Anda sukai dan membacalah. Itu akan membuat stres Anda hilang. Hal itu dibuktikan pada penelitian yang melibatkan sejumlah peserta dalam kegiatan yang menimbulkan kecemasan dan kemudian diberikan waktu untuk melakukan sejumlah aktivitas. Hasilnya, tingkat stres mereka yang melakukan aktivitas membaca turun 67%. Yang keenam, meningkatkan empati. Menyelami kehidupan karakter sebuah cerita dalam buku yang dibaca dapat memperkuat kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Karena itu, membaca dapat diartikan sebagai sebuah usaha untuk membayangkan diri sendiri merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi, ternyata banyak sekali manfaat dari membaca ya, ketika membaca bagian-bagian otak kiri dan kanan secara bersama-sama akan menyeimbangkan. Nah, di sini ada pertanyaan. Ada yang bertanya nih, Bapak Yusron, lebih penting mana, otak kiri atau otak kanan? Nah, dua-duanya sama penting. Jadi Allah tidak menciptakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Semuanya berguna, semuanya penting. Maka perlu ada keseimbangan. Selama ini yang lebih besar cenderungnya adalah otak kiri, sedangkan otak kanan jarang dikembangkan. Maka kita bisa mengaktifkan, meningkatkan otak kanan dengan cara apa? Nah, ini jawaban pertanyaan dari Bapak Eja. Dengan cara apa? Ya, dengan membaca seperti apa? Membaca Al-Quran itu adalah salah satu terapi ternyata ya untuk meningkatkan otak kanan. Karena apa? Kalau membaca bacaan biasa itu dari kiri ke kanan, tetapi kalau Al-Quran dari kanan ke kiri. Nah, sehingga aktivitas ini bisa meningkatkan otak kanan kita. Kemudian, membaca seperti apa yang bisa meningkatkan aktivitas otak kanan? Ya, kita bisa membacakan atau memberikan bacaan yang bisa menumbuhkan kreativitas atau bacaan yang berfantasi. Nah, sehingga berkembang otak kanannya. Apalagi untuk anak-anak itu masa emas untuk pembentukan karakter. Nah, bagaimana cara membentuk karakter pada masa anak-anak? Salah satunya adalah dengan memberikan bacaan-bacaan yang bisa memunculkan fantasi mereka sehingga mereka tertarik kemudian mengikuti role model yang ada dalam bacaan tersebut. Ya. Kemudian, bacaan seperti apa untuk mendukung pembentukan karakter pada anak-anak? Ya, memang ini tanggung jawab salah satunya kepada kita, guru ya. Bagaimana kita yang terutama yang punya kemampuan untuk menulis, ayo kita membuat buku, menulis buku anak-anak terutama yang bisa membuat karakter positif bagi anak-anak. Nah, di sini memang terasa kurang. Nah, sehingga masih
terbuka kesempatan lebar kepada kita untuk mengisi kekurangan tersebut. Nah, demikian ya Pak Eja. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apa yang bisa dilakukan untuk mengaktifkan otak kanan? Banyak ya, misalnya dengan senam otak. Banyak di YouTube ya senam otak. Intinya gerakannya itu tidak sama antara kiri dan kanan. Ya, kemudian. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Mugi. Bagaimana untuk anak-anak yang sudah mengalami gangguan pada fungsi otaknya karena bacaan-bacaan yang tidak sepantasnya. Nah, memang kita sebagai orang tua atau guru harus bisa ya mendeteksi seawal mungkin apakah ada kelainan pada perkembangan kejiwaan anak-anak kita. Di salah satunya kita bisa mendeteksinya dari perilakunya, dari fisiknya. Biasanya yang sudah mengalami gangguan itu dia akan cenderung malas untuk bergaul, cenderung dia berbeda dengan yang lainnya. Misalnya yang lainnya ceria, dia tidak. Nah, dari situ kita harus menggali ya. Terus bagaimana untuk untuk mengembalikan fungsi otaknya? Ya, yang pertama adalah kita harus bisa menghentikan ya rangsangan-rangsangan yang arahnya negatif. Nah, kita hentikan. Setelah itu kita ajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya. Sehingga nanti sedikit demi sedikit ya hal-hal negatif itu akan terkikis dan menjadi hal-hal yang positif ya. Apakah ada gangguan otak itu akan terlihat dari fisiknya? Ya, ini pertanyaan dari Pak Eja. Iya Pak, karena otak itu kan mengatur fungsi tubuh. Otomatis ketika otaknya mengalami gangguan, fisiknya juga akan mengalami gangguan, dan itu kita sebagai orang tua dan sebagai guru yang harus peka melihat gejala tersebut. Demikian ya Pak ya. Tapi untuk terapinya tentunya konselor atau psikolog lebih paham bagaimana terapi untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian untuk selanjutnya memang untuk ya ini ada pertanyaan dari Bu Mugi, apakah anak yang otak kanannya lebih berfungsi akan terlihat dalam pembelajaran? Iya, pasti akan terlihat. Biasanya orang yang cenderung lebih aktif otak kanannya itu tidak akan tahan ya ketika harus mengikuti pembelajaran konvensional yang selama ini di Indonesia itu cenderung lebih banyak mengaktifkan otak kiri. Dia cenderung akan bosan. Jadi ketika guru menerangkan dia sering menggambar, nah dia akan bosan ketika gurunya tidak melakukan variasi. Maka di sini dituntut guru untuk bisa
bervariasi dalam mengajar, ya, bisa mengaktifkan otak kiri sekaligus juga otak kanan. Juga fungsi-fungsi motorik, psikomotorik anak bisa kita kembangkan. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan pembelajaran berbasis laboratorium. Itu tentu akan sangat menarik. Nah, sehingga bisa mengaktifkan kemampuan anak dalam berbagai hal, misalnya kemampuan untuk mengamati, kemampuan untuk mengambil kesimpulan, kemampuan untuk berpendapat, kemampuan untuk menyampaikan pendapat, dan kemampuan untuk bekerja dalam tim, ya, itu salah satu manfaatnya. Ya, demikian ibu-ibu dan bapak-bapak. Ada lagi pertanyaan? Jadi di sini sekali lagi ya, kita sebagai seorang guru ya, terutama saya sebagai seorang guru, memang sudah sewajarnya jika meluangkan waktu untuk membaca setiap harinya, karena kita notabene dianggap sebagai sumber ilmu, terutama buat anak didik kita. Bagaimana kita bisa memberikan banyak ilmu kepada anak kalau kita tidak meningkatkan atau mengupgrade ilmu kita ini. Seperti yang tadi di awal Ibu Nani dan Bu Diah berdiskusi ya, kenapa banyak yang tidak tertarik untuk mengikuti VCT Batch 6 Jabar ini, itu salah satunya karena memang pandangan kebanyakan orang bahwa untuk kalau orang bisnis tuh menyebutnya investasi leher ke atas, ya. Belajar itu adalah investasi leher ke atas. Jadi di sini kita dalam VCT Batch 6 Jabar ini kita sedang belajar. Nah, banyak orang tidak merasa penting untuk mengadakan investasi leher ke atas, ya, tidak merasa perlu untuk belajar. Nah, padahal itu adalah sangat perlu sekali, seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya, bagaimana orang-orang bisnis justru menyadarkan saya yang notabene seorang guru ya, yang dianggap sebagai kalangan akademisi. Mereka selalu belajar, selalu membaca. Nah, selama ini kan saya, orang-orang pada umumnya berpikir kalau bisnis mah tidak perlu belajar, yang penting action saja, tapi ternyata tidak. Ya, mereka selalu mengupgrade dirinya. Nah, apalagi bagi diri kita, maka itu menjadi tamparan bagi saya, sehingga harus meningkatkan diri terus-menerus. Sudah sewajarnya kita sebagai guru harus terus-menerus belajar ya, meluangkan waktu untuk investasi leher ke atas. Apalagi dalam VCT Batch 6 Jabar ini diberikan secara gratis. Jadi kita hanya meluangkan waktu, mau mengikuti, punya kemauan untuk belajar. Itu saja. Ya, demikian Bapak dan Ibu. Nampaknya waktu sudah sampai pada jam yang kita tetapkan ya, sudah habis sesi kita hari ini. Ya, jadi kesimpulan saya bahwa membaca itu sangat
bermanfaat untuk mengasah otak, ya, mencegah dari penuaan otak, penuaan kemampuan berpikir, penurunan daya ingat, ya. Kemudian membaca itu bisa membantu menyeimbangkan fungsi otak kanan dan otak kiri, apalagi untuk kita sebagai guru perlu sekali untuk selalu upgrade ilmu, ya. Salah satunya adalah dengan membaca. Selain itu bisa menghilangkan stres, ya, kemudian meningkatkan kapasitas memori. Jadi semakin besar memori kita, aktivitas otak kita semakin meningkat, itu justru akan meningkatkan kapasitas memori otak kita. Kemudian bisa meningkatkan empati, terutama pada anak-anak, ya, bisa menyelami kehidupan karakter sebuah cerita dalam buku yang dibaca. Demikian dari saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.